Geger sosok Mel-Mel akhirnya berani tampil di hadapan publik di salah satu stasiun televisi swasta membuat pengakuan mengejutkan setelah sebelumnya membuat pengakuan melalui suara yang sempat viral di salah satu akun YouTube Jejak Backpacker. Yang mencengangkan adalah Mel-Mel mengaku sebagai saksi mata di malam naas, Vina dan Eki disiksa setelah berhasil mengendap seorang diri ke TKP di mana ia sebelumnya sempat membonceng Linda ketika bertemu Eki dan Vina sepulang mengambil uang dari rumah ayah Eki. Tak kalah mengejutkan pula pengakuan Mel-Mel yang melihat wajah sekitar 10 pelaku termasuk Saka Tatal yang sebelumnya mengaku sebagai salah tangkap oleh polisi. Lantas seperti apa Wirang Birawa sebelumnya mengungkap kejanggalan dari pengakuan Mel-Mel? Seperti apa pula tanggapan kuasa hukum keluarga almarhumah Vina atas pengakuan Mel-Mel? Bagaimana pula sikap Presiden Joko Widodo atas kasus Vina dan Eki Cirebon yang masih diselimuti tabir misteri sejak 8 tahun silam? Seperti apa respon kuasa hukum keluarga almarhumah Vina atas sikap tegas Presiden Jokowi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan sosok Mel-Mel yang sebelumnya viral dengan pengakuan melalui pesan suaranya, tadi malam tampil di depan publik di salah satu stasiun televisi swasta. Menurut pengakuan Mel-Mel di malam naas tersebut, tanggal 27 Agustus 2016, ia berhasil mengendap ke TKP di samping SMP 11 seorang diri dan menyaksikan 10 lebih anggota geng motor di bawah komando Eki menyiksa Eki dan Vina hingga berujung meregang nyawa. Lantaran seorang diri takut untuk menolong Vina dan Eki, namun yang lebih mengejutkan lagi adalah ia mengaku melihat wajah para pelaku termasuk Saka Tatal yang sebelumnya membantah bahkan mengaku sebagai korban salah tangkap ikut menyiksa Eki terlebih dahulu. Lalu ketika Eki tidak berdaya, baru giliran Vina yang disiksa. Menanggapi kesaksian Mel-Mel, Wirang Birawa mengatakan bahwa ada 3 kemungkinan peran dari sosok Mel-Mel yang mengaku menyaksikan langsung tragedi mengenaskan tersebut. Apa saja kemungkinan tersebut? Setelah Eki dipukul, Eki saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia tuh. Baru udah lama si Vina ini yang disiksa. Ada yang janggal dari semua cerita ini. Cerita saat dia sampai di tempat SMP negeri ini. Dia mengatakan begini, aku melihat Eki sudah tidak berdaya dan aku akhirnya tidak bisa menolong dia. Ada yang dia lupa bahwa dia sangat mengetahui bahwa Eki itu sudah tidak berdaya. Kalau saya mencoba menjadi peran sebagai saksi, saya tidak akan berani mengatakan atau menjudge bahwa korban itu sudah tidak berdaya kalau jaraknya itu sangat jauh. Jadi orang yang bisa berbicara dia melihat korban sudah tidak berdaya itu dikarenakan dia dalam posisi yang dekat. Pertanyaannya, masa iya pada saat terjadinya penyiksaan itu tidak ada satupun orang yang tahu? Mungkinkah saat almarhum itu disiksa tidak ada teriakan? Polisi harus memanggil orang yang ada di suara rekaman. Mengapa? Ada 3 persepsi di sini. Ya, saya tidak berani mengungkapkan dari penilaian saya apakah dia terlibat atau tidak, tapi begini. Yang pertama, bisa jadi ya, jangan-jangan
Dia hanyalah saksi yang benar-benar saksi, betul-betul melihat, dan dia selama ini tidak berani untuk mengakui ini semua. Ya. Yang kedua, dia adalah pelaku yang terlibat dan dia berusaha untuk menghilangkan jejak, merubah statusnya dari tersangka menjadi saksi. Dan yang ketiga, dia hanya berusaha pansos mata. Ada lagi nama orang yang dibawa di sini. Tadi udah 3 ya. Yang keempat, temannya Linda. Dia mengatakan, temannya Linda, cewek juga, ngasih tahu bahwa ini semua tuh udah disetting sama Linda. Nah, artinya siapa teman Linda ini? Ya, teman Linda ini juga menjadi orang yang ikut dilibatkan dalam cerita pria ini dalam voice note ini. Jadi ada 4 orang yang dia tidak sebutkan namanya. Lalu dia menceritakan bahwa Linda ini suka sama Eki. Asumsi dia ya. Teman saya nih ngasih tahu ke Eki, Linda itu menyeting semuanya untuk agar Eki dan Vina melewati jalan tersebut. Berdasarkan rekaman suara viral atas nama Mel sebelumnya di akun YouTube Jejak Backpacker, berdasarkan firasat Wirang Birawa menilai ada kejanggalan lain dari rekaman suara tersebut, di mana Mel menyebutkan bahwa Linda, berdasarkan pengakuan temannya, telah menyeting kondisi agar Vina dan Eki di malam naas tersebut akan melewati lokasi kejadian alias TKP, hingga pada akhirnya Vina dan Eki memilih melewati TKP yang berujung keduanya meregang nyawa di tangan geng motor Eki CS. Lalu benarkah Wirang juga berharap sang narasumber Mel bisa diperiksa oleh pihak kepolisian agar kasus kematian Vina dan Eki dapat terungkap bila benar ia adalah saksi mata? Sebab menurut keterangan Mel pada malam kejadian ia mengaku bertemu Eki atas permintaan Eki. Lalu disusul Eki menjemput Vina dan Linda. Eki membonceng Vina sedangkan dirinya membonceng Linda. Sebelum Eki dan Vina akhirnya terjebak di tangan para geng motor. Si Linda ini suka sama si Eki. Ya itu gara-garanya Eginya tuh seneng ke Vina. Vinanya ngeludahin mukanya. Jadi balas dendam terhadap Eki. Polisi harus mencari orang ini dan meminta keterangan. Polisi harus mengusut tuntas dan memanggil orang yang ada di dalam suara rekaman ini. Dan harus mengusut tuntas apa motif di balik semua cerita yang telah dia bangun. Ada 3 orang yang harus segera dicek kebenaran. Yang pertama, Saka Talal yang sudah viral, itu harus dicek kembali. Yang kedua, Pak RT, ya. Yang ketiga, Linda. Ini 3 orang mata rantai dari semua misteri yang terjadi. Kuasa hukum keluarga almarhumah Vina juga mengaku terkejut mendengar kesaksian dari sosok Mel saat tampil di salah satu stasiun televisi swasta. Karena Mel mengaku dirinya menyaksikan langsung pada malam kejadian ketika Vina dan Eki disiksa hingga meregang nyawa. Hingga kuasa hukum keluarga almarhumah Vina juga berharap kesaksian tersebut bisa membantu penyelidikan pihak kepolisian. Namun ada sejumput pertanyaan yang dilontarkan pihak kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, mengapa selama ini sosok Mel terkesan bungkam dan baru belakangan ini muncul ke publik? Jadi memang Mel ini kan dari kemarin memang cukup membengongkan lah ya dengan statement dia yang kemarin ada di Backpacker apa tadi itu judulnya Backpacker. Tapi saya sih ibaratnya ya silakan aja kalau memang saudara Mel memiliki bukti yang kuat dan memang bisa menjamin pengakuannya, ya tentunya kita juga menunggu begitu, asalkan benar-benar sesuai dengan apa yang dialami, yang dirasakan, karena ini kan harus dipertanggungjawabkan. Yeah. Apa yang menjadi ucapan dia itu akan dipertanggungjawabkan.
Dan pertanyaan saya, mengapa selama ini dia tidak mencoba untuk menyampaikan hal tersebut kepada kepolisian? Tapi tentunya ini satu petunjuk lah ya, satu petunjuk kalau memang saudara Melmel alias siapa saya tidak tahu nama sebenarnya, ya kami menunggu ketika memang benar-benar itu Anda bisa membuktikan. Gitu. Kemarin kan katanya sudah menghubungi tim kami. Nah kami juga menunggu kalau memang Anda memang benar-benar membutuhkan bantuan dan memang bisa membuktikan fakta-faktanya, ya kami menunggu. Kita lihat aja dan. Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang telah memberi perhatian serius atas kasus kematian Vina dan Eki Cirebon, kuasa hukum keluarga almarhumah Vina mengaku sangat bersyukur atas sikap tegas Presiden Jokowi tersebut. Pihak kuasa hukum almarhumah Vina berharap dengan adanya perhatian dari Presiden Jokowi, kasus Vina dan Eki Cirebon ini bisa diproses secara terbuka, transparan, terang benderang, dan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ya alhamdulillah Pak Presiden menanggapi keluhan dari kami selaku kuasa hukum agar kasus ini terang benderang ya Pak. Kami mohon sekali untuk dikawal dan benar-benar penyidik ini tidak hanya melihat dari keterangan yang belum tentu kebenarannya. Jadi kami benar-benar meminta penyelidikan ini dibuka secara transparan. Jadi sesuai statement Pak Hotman yang kemarin sudah disampaikan, ya tentunya kinerja Polri kan harus tetap diapresiasi. Yeah. Namun, kenapa dianggap kurang kuat dan kurang meyakinkan? Dikarenakan ada beberapa hal, yaitu dalam amar putusan juga tidak menyebutkan nama Peggy secara langsung. Maksudnya itu hanya beberapa terpidana yang menyebutkan perbuatannya Peggy. Begitu kan? Kemudian saksi yang menguatkan apakah Peggy itu pelaku atau bukan, itu kan hanya satu. Begitu. Sementara 5 orang ini tidak menyatakan Peggy itu adalah pelaku. Nah, itu yang dimaksud Pak. Apakah harus mempercayai keterangan? Kenapa polisi percaya dengan keterangan yang BAP, tapi tidak percaya dengan yang keterangan 5 orang yang di luar BAP? Begitu. Nah, ini yang menjadi keraguan-keraguan. Mengejutkan, ahli firasat Wirang Birawa mencium ada kejanggalan dalam pengakuan Melmel yang menyaksikan langsung pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Lantas seperti apa instruksi Presiden terhadap Kapolri terkait kasus tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Natasha Wilona. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Geger kembali viralnya kasus kematian pasangan kekasih di Cirebon Vina dan Eki 8 tahun lalu yang masih diselimuti tabir penuh misteri dan menimbulkan kegaduhan belakangan ini mendorong Presiden Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi turun tangan. Dalam keterangannya kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengawal kasus kematian Vina dan Eki Cirebon agar diungkap secara transparan dan terang benderang tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Terkait kasus Vina, pihak Humas Mabes Polri dalam keterangannya kepada awak media kemarin mengatakan bahwa Polda Jawa Barat telah bekerja keras dalam upaya mengungkap kasus kematian Vina dan Eki. Hal itu ditunjukkan dengan telah ditangkapnya salah satu tersangka DPO Peggy Setiawan.
Terkait sikap Polda Jawa Barat yang mencoret 2 DPO lain, hal itu diakui lantaran belum cukup alat bukti. Namun pihak Polda Jawa Barat juga telah menghimbau kepada siapapun yang memiliki alat bukti yang kuat yang bisa menjadi bukti baru dalam kasus ini, termasuk saksi atau keterangan yang lainnya. Hal tersebut akan diterima oleh pihak kepolisian guna mengungkap tabir kasus kematian Vina dan Eki Cirebon sehingga menjadi jelas dan terang benderang. Terkait dengan kasus Vina, Polda Jabar sudah bekerja keras untuk bisa melaksanakan kegiatan penyidikan lanjutan tentang kasus tersebut, dan sempat dirilis oleh Kabitumas Polda Jabar bahwa tersangka salah satu DPO sudah diamankan, dan di dalam penutupnya kalau kan mungkin bisa melihat atau mengingat kembali, di sana Kabitumas Polda Jabar menyampaikan apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Ketika kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi, ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Heboh, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya turun tangan menyingkap tabir kasus kematian Vina dan Eki Cirebon dengan meminta Kapolri agar mengawal kasus tersebut untuk diungkap secara transparan. Lantas, seperti apa tanggapan Komjen Purnawirawan Polisi Ito Sumardi atas sikap Presiden Jokowi tersebut? Halo, saya Doni Damara. Ayo, subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Komisaris Jenderal Polisi Ito Sumardi mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang turun tangan dalam menyingkap tabir kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam, tepat tanggal 27 Agustus 2016. Langkah sang Presiden menurut Komjen Ito Sumardi menjadi harapan baru agar tabir yang menyelimuti di balik kasus kematian Vina dan Eki Cirebon ini cepat terkuak dan terang benderang siapa pelakunya. Karena jika tidak, maka kegaduhan akan terus-menerus merebak oleh kasus yang nyatanya tidak begitu besar. Lantaran bukan kasus terorisme atau mega skandal korupsi ini justru bergulir terus dengan banyak asumsi liar dan merebak menjadi bola salju yang kian membesar tak tentu arah dan bisa menyambar alias merugikan siapa saja yang sebenarnya tidak terlibat di dalamnya. Selain itu, tampilnya mel-mel yang mengaku sebagai saksi mata, menurut Komjen Ito Sumardi, akan sangat membantu polisi dalam mengungkap kasus tersebut. Kalau Presiden mengatakan sekarang turun tangan, jelaslah kan beliau sebagai pimpinan negara tidak ingin negara kita ini selalu gaduh. Ya. Betul. Dan kasus ini kan sebetulnya menurutnya kasus biasa. Dalam arti kata bukan teroris, bukan kasus korupsi yang besar. Kasus biasa, tapi hanya karena sekian lama kemudian diviralkan melalui film. Ya. Ini menjadi kasus yang menarik perhatian. Ya. Yang membuat bergulir terus seperti bola salju. Ya. Jadi bergulir liar. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Itu nanti akan diuji dengan ketetapan polisi mengatakan 2 DPO lain itu adalah sifatnya adalah fiktif ya atau rekaan. Tapi tadi dari mel-mel kan mengatakan kalau nggak salah sekitar 10 orang. Nah, ini kan baru 9. Jadi tentunya ini
akan menjadi pendalaman. Karena si Mel-Mel ini betul-betul saksi yang melihat, ya, mendengar dan mengetahui secara langsung. Ya, saat ini saya yakin bahwa teman-teman di Polda Jabar dibantu dengan Barreskrim, mereka sudah masuk ke dalam pendalaman terhadap saudara Mel-Mel ini sebagai saksi kunci, ya. Termasuk saksi kunci yang saat ini dipidana, ya. Kan ada saya dengar yang kooperatif. Mudah-mudahan kasusnya cepat diungkap. Dan Mel-Mel itu kan waktu itu bersama Linda. Linda sekarang kan sedang didalami. Ya, sedang didalami. Kalau Linda tidak kenal dengan Peggy, ya wajar, orang Peggy itu kan musuhnya dengan Eki almarhum. Yang paling tahu kan adalah almarhum. Dan mungkin almarhum Vina juga mengetahui, tapi kan Linda kan hanya temannya Vina. Tapi yang mengenal betul orang-orang di situ kan adalah saudara Mel-Mel itu, ya. Yang saya yakin itu yang bersangkutan sudah dimintakan keterangan oleh Polda. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.